meningkatkan fungsi dan peran camat dan lurah sekota Tasikmalaya agar semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui bagian pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya menggelar kegiatan penyelenggaraan pembinaan di kecamatan dan kelurahan tahun anggaran 2022. Dari Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Nuansa Priangan hadir untuk Anda. Yang pertama, ini kan agenda yang sudah dianggarkan pemerintahan. Karena tahun kemarin kan tidak ada ya. Baru tahun ini ada anggaran untuk pembinaan para camat dan lurah. Dalam artian kita memberikan pembinaan pada mereka itu yang pertama barusan sudah saya sampaikan mengenai profil kecamatan lurahan itu harus di-SK-kan. Yang kedua, memberikan supaya kinerja para camat dan lurah itu semakin baik. Siapapun nanti yang memimpin di sana, siapapun yang menjadi pejabat, mudah-mudahan Sekda jadi pejabatnya produktif lagi lah. Jadi kita berharap produktivitas para camat dan lurah itu betul-betul konsentrasi untuk kemasyarakatan, pemerintahan, dan pembangunan. Beliau juga punya anggaran, kemudian memonitor semua kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di wilayah mereka masing-masing. Sehingga informasi yang bisa didapatkan oleh pemerintah kota terhadap hasil kinerja daripada pembangunan itu juga diawasi oleh para camat. Jadi jangan sampai ada pembicaraan Pak Abdul keterangan naon, saya mau awal kesan, kegiatan naon, justru tidak boleh seperti itu. Dimanapun pembangunan berjalan, wilayah kelurahan, kecamatan harus bisa menyampaikan semua informasinya kepada pemerintah kota melalui Sekda, melalui kantor pemerintah. Itu yang kita harapkan. Jadi bagaimana meningkatkan produktivitas kerja mereka untuk menjadi lebih bagus lagi kelurahan kecamatan. Lebih difungsikan itu harus berjalan. Itu yang kita harapkan. Peningkatan kapasitas perangkat kecamatan dan kelurahan. Bagaimana memahami kondisi atau potensi yang dimilikinya untuk bisa didorong dan dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk profil. Itu aja sederhananya sebetulnya. Profilnya harus disusun, diisi sebagai gambaran kepada tim penilai, terhadap masyarakat juga, terhadap stakeholder yang membutuhkan bahwa ini loh profil kecamatan, ini loh profil kelurahan, sehingga nanti bisa dilihat ini kategorinya apakah berkembang atau sangat berkembang. Kalau berkembang kita dorong untuk bisa jadi sangat berkembang, yang belum berkembang kita dorong menjadi sisi-sisinya apa. Nah, kelihatannya instrumennya di profile itu. Nah, jadi nanti ya targetnya jelas bagaimana agar kemampuan kapasitas perangkat kelurahan kecamatan ini bisa mengumpulkan data, mengolah data, dan menampilkan data di profil itu. Seperti itu. Pak, sejauh ini sudah seluruhnya atau masih belum? Sebagian besar mereka sudah memiliki kemampuan untuk itu. Hanya mungkin lebih ditajamkan lagi, lebih didorong lagi agar mereka rajin menginput gitu. Kita kan kadang-kadang malas menginput. Nah, apa malasnya? Tadi ada yang menyampaikan harus ada operator khusus. Oke, nanti mungkin saya akan bercoba mendiskusikan dengan melakukan ke Pak Sekda berkaitan agar ada struktur khusus, ada orang khusus yang ditugaskan untuk menjadi operator. Sepertinya operator Disduk. Kenapa mereka rajin? Ya ada honor khusus sebagai operator. Ini pun sama. Kalau ingin ada profil khusus, profil kelurahan kecamatan ini supaya fokus mereka bekerja di situ, ya ada lebih lah dari staf yang lain karena dia itu setiap hari harus mengupdate gitu, harus menginput data-data yang dinamis dari kelurahan kecamatan. Pendidikan, potensi ekonomi, potensi budaya, potensi apa saja yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh kecamatan dan kelurahan. Contoh mungkin jadi kelurahan potensi ekonomi berbasis lokalnya mereka itu apa? Contoh misalnya kalau di Kawalu ada bordir, itu potensi harus muncul berapa ratus bordir ini, itu kan? Misalnya kalau di Ciberem itu alas kaki, nah alas kaki ini berapa banyak pengusaha, itu juga harus masuk dari sisi potensi ekonomi. Potensi wisata apa yang dimiliki wisata, masukkan dari situ semua sehingga gini, ketika misalnya kelurahan atau kecamatan nanti mengusulkan sumber dana dari APBD atau APBD provinsi atau ke DAK, ketika datanya sudah lengkap, itu tidak ada kesulitan lagi. Jadi kita dalam kerangka sebetulnya menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya kepada pemberi dana, sehingga kalau kita memang butuh dana ya dari itulah dasar sebagai pengusulan dana.